Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Mari saat ini kita mau bersyukur bersama bahwa Tuhan begitu baik atas kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan baik. Mari bersama kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan melalui ucapan syukur kami. Bapak Ibu, kita akan muliakan Dia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia.
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari bersama-sama kita mau tinggikan Dia. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita akan tinggikan Dia. Namanya Yesus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari Bapak Ibu kita mau angkat tangan kita. Kita mau angkat suara kita. Dengan sepenuh hati kita mau meninggikan nama Dia. Namanya Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hormat dan Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dengan lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Dipuji, Ditinggikan namanya Yesus. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Mari bersama-sama kita katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Katakan Dia telah mati bagi kita. Dia telah mati, Dibangkitkan, jadi raja. Katakan Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Oh, mari kita sembah Dia. Engkau Tuhan yang layak kami tinggi. Tuhan, Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. menyembah-Mu. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau menjalin hubungan lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kami rindu Tuhan. Sukacita
kami penuh di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Saya minta dengan hormat Ibu Kris pimpin dalam doa. Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sekali lagi katakan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Engkaulah Raja yang mulia. Engkaulah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah mengorbankan nyawamu berganti kami. Tuhan, siapakah selain Engkau yang kami sembah? Bukan kekayaan, bukan nama baik, bukan keluarga, bukan pekerjaan kami, tetapi Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang menjadi andalan dalam hidup kami, yang menjadi sesembahan hidup kami, Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami menyiapkan diri kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta dalam hidup kami, Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami saat ini. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan Amin. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang sebelah kiri saya shalom. Shalom. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saya mengajak kita mau bersukacita, kita mau bersyukur karena Allah begitu baik untuk kita. Amin. Yes. Katakan bersama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lebih lagi, aku mau bersyukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab
haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Jemaat sendiri pujikan lagi. Kiri kananku ada Tuhan, Katakan dengan yakin. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan. Yesus selalu bersamaku. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Bahkan Kau rela mati bagi kami, manusia yang berdosa ini. Besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau
kasih Yesus bagiku. Bilurmu Tuhan yang menyembuhkan lukaku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, tetapi ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas atas hidup kami. Bilurnya yang menyembuhkan setiap luka, bahkan luka batin kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurmu Tuhan yang menyembuhkan aku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Ingat kasih-Nya yang Kasih-Mu Tuhan, hanya kasih Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Hanya kasih Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurmu Tuhan, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. saya rindu jemaat memujikan lagi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan bersama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus,
kasih Yesus, inilah kerinduan kami Bapa. Kami tahu bahwa kasih-Mu adalah dasar dari segala-galanya. Melalui kasih-Mu Engkau sudah memberikan kekuatan dalam hidup kami. Melalui kasih-Mu Engkau sudah mengubahkan kehidupan kami. Bahkan melalui kasih-Mu kami sudah ditebus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebab saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami meninggikan nama-Mu dan kami yakin percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Itu sebab Tuhan, berbicaralah kepada kami. Engkau yang menyentuh hati kami dan Engkau juga yang berbicara sehingga kami memahami, kami mengerti kehendak-Mu dan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dari pertengahan Engkau berbicara kepada kami dan terus-menerus akan memberikan perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Suara yang dengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sukacita yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Saudara semua bersukacita. Amin. Siapa yang bersukacita angkat tangan saudara. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Pertanyaannya saudara, seringkali kita lupa bahwa dalam hidup ini kita itu mempunyai sesuatu yang sudah nyata, tetapi kita tidak sadar bahwa itu ada di dekat kita. Saya teringat, musik mungkin bisa tetap di sini karena nanti akan menyanyikan pujian. Saya ingat sebuah kisah yang pernah diceritakan, yang waktu itu saya mentertawakannya. Oh, kok bisa? Wah, mana mungkin? Itu yang saya ada dalam benak saya. Tapi ternyata terjadi juga dengan saya. Gimana kisahnya? Suatu hari saya melihat kejadian di mana ada seorang teman saya yang berusaha mencoba mencari kacamatanya. Dia cari di mejanya tidak ada. Dia bilang tadi saya dari rumah sudah bawa, tapi tidak ada. Di mana di tas, dia bongkar tasnya juga tidak ada. Dia bingung lagi, taruh mana ya? Kok? Oh iya tadi saya memang pergi ke toilet. Mungkin tertinggal di toilet. Dia pergi ke toilet juga tidak ada. Putar. Sehingga akhirnya teman-teman tahu dan tanya, ngapain sih kamu kok bingung banget begitu? Dia bilang, saya lu mencari kacamata saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata kacamatanya ada di atas kepalanya. Bukankah ini yang seringkali terjadi dengan hidup kita? Kita ingin mencoba mencari sukacita yang Tuhan berikan, yang katanya itu adalah menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka buahnya akan nyata. Apa buahnya? Ada sukacita. Tetapi seringkali ternyata kita cari mana sukacita, mana? Nggak ada loh. Loh kok nggak ada? Kok sepi? Kok kosong? Kenapa saudara? Karena kita tidak menemukannya dengan benar dan baik. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara menemukan di mana kita bisa menemukan sukacita yang sejati, yang membebaskan. Bagaimana pengertiannya sukacita yang membebaskan? Sukacita yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, itu akan membantu kita melewati masa-masa sulit. Itu sebabnya sukacita yang dari Tuhan akan membebaskan kita. Yes. Kalau kita tidak bisa bebas menghadapi masa-masa sulit, pertanyaannya, di mana kuasa Tuhan atas hidup saudara? Di mana sukacita yang Tuhan berikan yang harusnya menguasai hidup saya dan sekarang tidak ada?
Sebab sukacita yang dari Tuhan akan membantu kita, membebaskan kita untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Bukan hanya melewati masa-masa sulit, tapi sukacita yang dari Tuhan akan menyegarkan, memberikan ketenangan di tengah-tengah kesibukan dan beban hidup kita. Siapa yang mengatakan bahwa hidup saudara tidak punya beban? Ada saudara yang tidak pernah merasakan beban dalam hidup? Halo? Ada? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oh, saya sendiri juga tidak berani ya toh. Mulai bangun tidur itu sudah lebih banyak tantangan, banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Baru bangun tidur itu. Ya toh, nanti mau ke buang air kecil apapun juga rasanya kok ada saja. Bahkan beberapa teman yang merasa dia mau bergerak, maunya bergerak, oleng jatuh. Aduh, cuma mau bangun aja lo jatuh. Ada macam-macam tantangan dan beban. Bagaimana kita bisa menjalani dan melakukan semua itu dengan penuh kesegaran dan kekuatan? Hanya kalau ada sukacita Tuhan. Mungkin sudah bertanya, tapi nanti sudah perhatikan bahwa ternyata memang itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Seorang yang memiliki sukacita dari Tuhan, dia akan dibebaskan dan dia diberi kekuatan untuk apa? Untuk membantu tetap bertahan dan bisa berjuang menghadapi apapun juga. Itu sebabnya mengapa betapa pentingnya sukacita yang sejati ini. Pertanyaannya memang di mana kita bisa menemukan? Kita dengar setiap minggu, kita dengar dalam sebulan ini temanya terus sukacita, sukacita. Saudara yang rajin Jumat terus diteter terus dengan sukacita, sukacita. Pertanyaannya di mana saya bisa mendapatkannya? Bagaimana saya mendapatkannya? Nah, untuk itu saudara, marilah kita melihat bahwa di dalam banyak hal, di dalam banyak situasi dan kondisi, banyak orang mencoba mencari sukacita itu dalam hal-hal yang keliru, dalam hal-hal yang tidak benar. Ada orang mencari sukacita di dalam uang. Yang penting uang. Everything can be done by duit. Duit, ya toh? You can do it with duit katanya. Kalau ada uang semua beres. Benarkah saudara? Saya melihat banyak teman-teman saya yang sudah sukses, yang uangnya itu kayak nggak berseri, tahu nggak berseri? Wah, banyaknya wes nggak bisa dihitung gitu. Tapi kalau ketemu saya, mukanya itu cemberut sekali gitu, kayak baru makan pare itu. Tahu saudara orang makan pare yang kalau yang masaknya kurang pinter ya. Saya lihat di sini ibu-ibu pinter kalau masak itu ya. Masak pare pun rasanya nggak pahit gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa, saudara makan coba rasanya gimana? Loh, orang banyak duitnya tapi kok mukanya begini-begini. Kenapa coba? Karena salah. Ada yang mencoba mencarinya di dalam jabatan. Wah, katanya kalau sudah ada jabatan pasti ternyata belum tentu, bahkan kadang-kadang itu menjadi problem dan masalah. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita mencoba mencari dan mencoba menemukannya. Karena ada orang yang mencarinya dalam hiburan. Ya macam-macam, pergi ke sirkus. Karena di sana ada pertunjukan yang menarik, betapa lucunya binatang bisa diatur, bisa disuruh, bisa diperintah. Tapi pernah tahu saudara, ada seorang yang datang ke seorang psikolog. Dia mengatakan, Pak tolong bantu saya. Kenapa? Nggak tahu, hati saya kok kayak nggak tentrem gitu loh. Gak jenek gitu, rasanya kayak ada yang kurang, ada yang hilang. Hidup tuh kayak kosong gitu loh. Tolong bantu saya. Loh, saya bingung mau bantu. Saya lihat dari tampilan saudara, ya kayaknya sih normal-normal saja. Tapi kok gitu. Udah gini. Dikasih nasihat ini, mentok ini sudah, itu sudah, gini ya. Kebetulan
kali ini di kota ada sirkus. Sirkus main di lapangan stadion. Kamu pergi ke sana, kamu nonton. Di sana ada pertunjukan yang lucu sekali. Para badutnya sirkus itu lucunya luar biasa. Saudara lihat, perhatikan nanti pasti pulangnya saudara akan gembira. Bebas karena lucunya luar biasa. Kamu terpingkal-pingkal sampai lupa segala-galanya. Apa kata si pasien dari psikiater itu? Pak, yang jadi badut di sirkus itu sayalah badutnya. Yang menghibur, yang jadi badut, justru dia yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena yang mereka cari, yang mereka temukan itu adalah hanya perasaan, hanya sebuah emosi yang di luar, bukan sesuatu yang menyumbar dari dalam. Tetapi hanya sesuatu yang di luar, yang kelihatannya, yang katanya, yang menurut dunia, yang menurut kebanyakan orang, yang menurut pikiran saya. Tapi bukan yang sesungguhnya. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita akan mencoba menemukan sukacita dalam seperti apakah. Saya ingin ulangi sedikit satu slide saja. Apa yang dimaksud dengan sukacita yang sejati? Ingat, sukacita yang sejati bukan sekedar emosi belaka, bukan sekedar perasaan saja. Oh, merasa bahagia, mempunyai rasanya meluap-luap, bukan. Karena seringkali emosi perasaan bahagia itu hanya tergantung pada situasi dan kondisi. Ketika dia diterima di sebuah pekerjaan, wah senang. Tapi setelah bekerja, ternyata pekerjaannya kok berat ya. Ternyata pekerjaannya kok membosankan ya. Ternyata pekerjaannya kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Hilang. Itu kebahagiaan, emosi karena keadaan. Ada orang yang merasa senang, bahagia. Kalau apa? Kalau ketika dia mendapat perhatian dari temannya. Apalagi teman itu teman dekat yang dia senangi. Ternyata sekarang karena dia punya teman yang lain, dia tinggalkan saya, dia perhatikan yang lain. Apa yang terjadi? Hilang bahagianya. Itu karena situasi dan kondisi. Tetapi perasaan sukacita yang sejati itu adalah kondisi hati yang terdalam yang bersumber pada kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan, dia tetap stabil. Dia tetap damai. Dia tetap tenang. Dia tetap boleh menghadapi semua dan menjalani semua itu dengan sungguh-sungguh. Bisa dilewati dengan benar. Bahkan dia tetap merasakan kesegaran dalam jiwanya. Dia merasakan ada sesuatu yang memampukan dia bertahan menghadapi semuanya. Sehingga kalau seperti itu, berikutnya, dia akan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Dia akan menjadi inspirasi bagi orang lain yang ada sekitarnya. Wah, hebat ya, luar biasa dia ya. Dalam kondisi seperti itu, dia masih tetap. Saya teringat ada seorang ibu yang mengikuti wisuda program doktor, dan usianya saat dia di wisuda adalah 80 tahun. 80 tahun baru di wisuda. Dan akhirnya dia menjadi seorang pengajar di sekolah tinggi teologi. Luar biasa. Lihat, dia menjadi inspirasi sehingga orang lain merasa, iya ya, kenapa harus melemah? Kenapa harus menyerah? Kenapa kok tidak berani menghadapi tantangan?
Selama Tuhan beri kesempatan, selama itu pula ada jalan di mana kita bisa tempuh dan capai. Jangan pernah menyerah. Dia menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan ini yang penting, kalau sukacita sejati ada dalam hidup kita, itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan betul-betul merasakan betapa sukacitanya Tuhan dekat dengan hidup kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, dalam Minggu Prapaskah semacam ini, ketika kita menghayati tentang penderitaan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Golgota, sebelum menghadapi salib yang kasar, begitu banyak yang harus dia hadapi. Tapi lihat, bagaimana Tuhan Yesus tetap tabah, sanggup menjalani, sanggup melewati, sanggup bisa mempunyai ketenangan hati dan kesegaran untuk terus. Itu sebabnya mengapa beberapa tradisi justru menunjukkan di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus yang begitu susah, memikul salib, tubuhnya sudah dikoyakkan, dipukul, dicambuk, dan menderita banyak kesakitan. Ternyata dia masih sempat-sempatnya menghibur para wanita yang nangis di tengah jalan melihat penderitaan Yesus. Ada beberapa tradisi yang menekankan itu. Bagaimana Tuhan Yesus menghibur para wanita yang ada di sekeliling pada waktu penderitaan Yesus. Kenapa? Kok bisa? Yang pertama, rahasia sukacita di dalam Tuhan, sukacita yang sejati itu adalah yang pertama, mari kita temukan sukacita itu di dalam doa. Ya, kita buka Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana ada, mari kita akan baca bersama-sama ya. Satu, suara yang keras ya. Suara baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat ya, apapun juga jangan kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Luar biasa. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Amin. Luar biasa. Lihat. Firman Tuhan menunjukkan, mari bawalah, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Berarti bagaimana kita bisa menemukan kekuatan sukacita itu di dalam doa. Saudara, banyak orang yang menyepelekan doa. Bahkan banyak orang yang hanya berdoa ketika ada kebutuhan. Ketika di rumah dandangnya tidak bisa ngukus karena berasnya habis. Loh, kenapa kok bisa habis? Ya karena penghasilannya tidak ada. Baru ingat, Tuhan, gimana sih Tuhan? Mau tidak kasihan sama saya, dandang saya tidak ngukus. Baru ingat Tuhan. Apa tidak boleh? Boleh saudara. Boleh. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir tentang segala sesuatu. Hendaklah apapun juga nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berarti boleh, boleh enggak? Boleh. Tetapi seringkali orang salah hanya datang kepada Tuhan ketika butuh. Kalau sudah enggak butuh, thank you God. Oke, terima kasih ya. Lupa sama Tuhan. Kalau ada ibadah doa, dia mengatakan,
Aduh, kok capek sih? Apa doa itu? Cuma ngeremeng aja, diem, bahkan kadang-kadang jemimil aja. Ngapain? Saudara, kuasa doa itu luar biasa. Di dalam doa, di situ ada kekuatan Allah yang memberikan cahaya dalam hidup saudara untuk mengerti kehendak Bapa bagi hidup saudara. Saudara masih ingat? Kembali, ini adalah minggu perenungan dalam masa prapaskah, penderitaan Tuhan Yesus. Apa yang membuat Tuhan Yesus sanggup melewati semuanya? Apa yang membuat Tuhan Yesus mampu? Ingat, Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu berseru kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabatani. Tuhan, Tuhan, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Bahkan di dalam pergumulannya sebelumnya, Tuhan mengatakan, Tuhan, kalau bisa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, keluhan, beban yang berat, pahit, susah. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, kalau saudara perhatikan situasi ini, berarti ingat Tuhan Yesus sendiri menggantungkan kekuatan menghadapi situasi kondisi yang sangat pelik dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi kesibukan dan beban-beban hidup yang harus dia jalani, dia selalu bergantung dengan doa. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Adakah saudara sudah berdoa setiap kali dan setiap hari? Adakah saudara memulai hidup saudara setiap hari dengan doa? Banyak orang lupa. Apalagi kalau sudah sibuk, bangunnya terlambat, mau masuk kuliah, mau masuk kerja. Waduh, ini ada janjian. Waduh, lupa sama doa. Padahal setiap hari harus diawali dengan doa. Ingat saudara, saya terkenang pada kisah seorang ibu yang mengatakan begini. Aduh, anak saya itu sulit sekali diatur. Wah, repot, berat sekali. Sehingga karena sulit diaturnya sampai dia mengatakan, aduh, tobat. Gimana ini? Lalu dia memutuskan, lah sudah kalau gitu percuma. Ngomel sama dia, ya gak didengerin. Ngomel sama dia, lah masuk kiri, keluar kanan. Waduh, sudah bosen. Kalau gitu aku gak mau marah-marah lagi. Nah, maka apa yang dia kerjakan? Setiap pagi sebelum anaknya bangun, subuh pagi, dia berdoa, dia datang kepada tempat tidur anaknya. Dia doakan, Tuhan tolong anak saya Tuhan. Dengan segala kondisi dan keadaannya, bantu dia Tuhan. Berikan dia hati, boleh mengenal Tuhan. Dia berdoa, dia doakan. Luar biasa saudara. Apa yang terjadi? Yang istimewa memang anaknya berubah. Tapi yang lebih istimewa, dia merasakan hatinya sendiri juga berubah, saudara. Yang dulunya keras, yang dulunya suka marah-marah emosi, sekarang kok bisa lebih tenang. Lebih ayem. Dan bukan lebih ayem, dia bisa lebih bijaksana dalam menangani anaknya. Sehingga semuanya berubah jadi baik. Saudara, sudahkah saudara memulai dengan doa? Mari kita katakan, Tuhan tolong saya. Agar saya benar-benar boleh memohon kepadamu. Agar aku dituntun dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Cuma sayangnya banyak orang yang berdoa tidak ngerti bahwa itu jawaban atas doanya. Ada seorang bapak yang kepingin, Tuhan, Mbok tolong saya dikasih kesabaran. Saya ini kok gak sabaran. Gak tahan. Pokoknya kalau yang lambat-lambat, rasanya kepingin cepet gitu.
Lalu dia berdoa, Tuhan beri saya kesabaran. Begitu doa, dia sampai ke bank, waktunya dia harus setor, antrinya panjang sekali. Terus dia bilang, minta ampun, Tuhan, baru aku doa minta dikasih kesabaran. Lah kok sekarang saya diuji, suruh sabar, nunggu antri sekian panjangnya. Kapan selesainya? Loh, lihat saudara. Tadi doanya minta apa? Tak sabar. Diuji sama Tuhan, dilatih sama Tuhan. Ayo coba sekarang kalau seperti ini bisa sabar enggak? Dilatih sama Tuhan, enggak mau. Loh Tuhan kok seperti ini? Lihat saudara. Jangan sampai kita berdoa, tapi sebetulnya kita tidak menghayati doa kita. Ingat, awali setiap hari dengan doa. Saat saudara gelisah, jangan hanya mengeluh. Hayati doa saudara dengan sungguh-sungguh. Ingat, doa itu bukan hanya meminta-minta. Tetapi di sana letaknya Tuhan juga mau bekerja bersama dengan saudara, melatih hidup saudara sehingga saudara bisa menghadapi itu dengan gagah perkasa, dengan sungguh-sungguh dan mengatakan terima kasih Tuhan, aku menang karena Engkau yang menguatkan aku. Amin saudara. Amin. Mari jangan berhenti berdoa. Ada kuasa yang luar biasa. Karena doa itu bukan hanya meminta-minta, tapi di dalam doa ada ucapan syukur. Seringkali kalau kita lihat ke masalah, ya kita memang banyak minta. Pernah enggak saudara bersyukur sama Tuhan? Hal yang kecil, seringkali kita tidak mau bersyukur. Kita lupa kalau kita bisa bangun pagi, itu berkat Tuhan. Amin enggak? Amin. Saudara yakin kalau saudara bisa bangun pagi itu berkat Tuhan? Amin. Yes. Seringkali ada orang yang bangun pagi, mau jenggelek begini, mau berdiri begini. Jenggelek bahasa Madura ya. Baru jenggelek mau berdiri begini, langsung ngeliur. Coba bayangkan. Ya kan? Tapi saudara waktu berdoa pagi pernah terima kasih enggak? Tuhan terima kasih, aku bisa bangun dengan sehat. Lupa kan? Bahkan kadang-kadang Tuhan sudah kasih berkat, walaupun berkatnya agak berkurang. Karena situasi ekonomi sulit, pekerjaan sulit, gitu, agak sedikit berkurang. Seringkali kita nggak bisa bersyukur. Padahal berapa banyak orang lain yang tidak bisa mendapatkan sesuai apa yang mereka butuhkan. Mari berdoa. Sumber sukacita yang sejati adalah ketika saudara menghayati doa saudara. Gampang saudara, mau ngecek gampang. Sederhana aja. Siapa di sini kalau yang mau makan berdoa, tunjuk tangan. Yang mau makan berdoa. Oh ya, banyak yang enggak berdoa ini rupanya. Kalau mau makan lupa berdoa ya loh. Oke, untuk saudara yang mau makan berdoa, saya tanya. Yang saudara ucapkan kepada Tuhan apa? Terima kasih Tuhan untuk semua makanan dan minuman yang Tuhan sudah sediakan. Wah hebat saudara, luar biasa. Lulus. Terus pertanyaan berikutnya. Setelah saudara berdoa begitu, terus makan rawon. Begitu mau dimakan, loh kok kecut? Kira-kira gimana saudara? Ngomel. Kok kecut? Seringkali itu yang terjadi, berarti saudara sebetulnya tidak menghayati sungguh-sungguh. Ketika saudara berterima kasih sama Tuhan, artinya terima kasih itu apa? Saudara, dalam hal-hal yang kecil seperti ini seringkali kita lupa. Mari hayati setiap kata-kata doa saudara sebagai bagian dari hati dan hidup saudara. Kami setiap kali pagi bangun selalu mendoakan untuk anak-anak, menantu, cucu, semua kita doakan. Kalau satu hari berdoa, mungkin kita bisa berdoa dengan hati. Ketika cucu sedang sakit, mungkin berdoanya bisa sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah setiap hari berdoa yang sama, gitu, kira-kira maknanya apa? Iya kan? Seringkali kita lupa maknanya. Hanya cuma sesuatu yang keluar, bahkan otomatis.
Saya pernah diingatkan oleh anak saya yang pertama, Joan. Setiap kali pimpin doa, waktu itu saya selalu pimpin doa. Terus dia ngomong, saya itu kalau dengarkan doanya papa, itu sudah kayaknya hafal. Mesti urutannya, Tuhan lindungi sepanjang malam dari segala. Itu urutannya sama terus tiap hari loh. Saya kaget, oh iya ya, jangan-jangan itu cuma hafalan, betul enggak? Apakah salah kita mendoakan Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Salah enggak? Bapa kami yang di surga dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya itu kan hafal semua kan? Kalau yang enggak hafal bahaya ini ya. Saudara hafal. Pertanyaannya, apakah saudara doakan keluar dari hati saudara? Itu sebabnya. Awali setiap hari saudara dengan doa. Yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan sukacita kita? Yang kedua, kita bisa menemukan sukacita kita di dalam ibadah. Coba Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Mazmur 16 ayat 11. Siap? 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam ibadah itu adalah suatu momen di mana kita berjumpa kepada Tuhan. Ada sebuah sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan. Tetapi banyak orang mengatakan, saya kalau setelah datang ibadah pulang kok rasanya sama. Kok nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang gerenyeng-gerenyeng gitu itu. Kok nggak ada yang geremet-geremet gitu loh ya. Kepingin itu ada yang geremet-geremet, geledik-geledik gitu. Kok enggak? Pertanyaannya, kenapa? Padahal jelas dikatakan di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Artinya setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, harusnya ibadah kita itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Tapi kenapa kok tidak? Coba kita baca dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20, tapi kita baca ayat 15 saja. Ayat yang ke-15 saja. Oke, ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Kenapa makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu? Siapa kamu itu? Murid-muridnya. Tuhan Yesus sebelum menghadapi penderitaan, besok menghadapi penderitaan, dia kumpulkan murid-muridnya dan dia mengatakan, aku sangat ingat loh, bukan cuma ayo kita kumpul, ayo kumpul, enggak loh. Dikatakan aku sangat rindu. Persekutuan, pertemuan itu betul-betul harus dirindukan. Ada suatu keinginan. Saudara, saya ya dalam pengalaman penggembalaan saya ada yang aneh-aneh sekali. Ada yang lapor sama saya begini, ya gimana ya Pak ya, saya itu mau mantep sama dia tuh gimana, bayangkan toh. Dia tuh katanya mau kunjungi saya, istilahnya apa, wakuncar, wajib kunjungi pacar. Nah, dia datang, ketemu, duduk, itu sudah sore katanya karena pulang kerja, sudah jam 6, datang, duduk, begitu duduk, ketemu sama saya cuma begini aja. Terus, ya gak ngomong apa-apa, ya cuma melihat saya, terus gini terus. Nah, itu sampai pulang, jam 8, ya cuma, ya sudah ya, tak pulang ya. Sudah 2 jam ya. Dan repotnya setiap hari datang wajib kunjungan pacar. Tetapi diam aja. Kadang-kadang metutut aja. Kadang-kadang ngantuk tidur. Saya ditinggal tidur. Aduh katanya.
Kalau seperti itu, saudara senang punya pacar yang seperti itu. Halo, saudara-saudara yang sudah punya pengalaman pacaran, atau yang sedang mau pacaran, atau akan pacaran, senang enggak kalau cara begitu? Kenapa saat kita bertemu dengan Tuhan seringkali tidak ada sesuatu yang bergerak dalam hidup kita? Karena kita sendiri tidak merindukan. Orang yang rindu ya tidak begitu. Ya minimal senyum lah, ngobrol lah. Gimana kabarnya? Kan begitu. Coba. Ketika saudara datang menghadap Tuhan, adakah satu kerinduan yang sungguh-sungguh? Ingat, di hadapan Tuhan dalam sukacita, Tuhan siapkan sukacita yang luar biasa. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Mari cek, adakah kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adakah saudara menyanyikan nyanyian pujian dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran? Saya tadi senang sekali mendengar pujian yang dinyanyikan. Yang saya masih ingat, itu lagu yang pertama yang betul-betul memulai ibadah kita untuk mengangkat kita. Segala puji syukur hanya bagimu. Saya ingin menyanyikan lagu ini sama-sama. Coba ya, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, pengertian bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dan kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oke saudara, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan dalam memuji Tuhan seperti ini? Halo? Apa? Sukacita. Sukacita seperti apa? Saya melihat ada saudara begini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sukacita? Kalau saudara katakan segala puji syukur sama Tuhan, tetapi hati saudara tidak ikut, cuma kata-kata mulutnya saja, gimana saudara bisa mendapat sukacita Tuhan? Ingat, mengapa saudara bersukacita, mengapa saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Ingat, sepanjang minggu dipelihara oleh Tuhan, sepanjang minggu disertai oleh Tuhan, diberkati Tuhan, diberi segala kekuatan, kemampuan, kesehatan. Kenapa tidak bersyukur? Oke, coba kita nyanyikan dengan hati yang dipersiapkan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dua. Haleluya. Segala puji bagimu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Teriakan hai dengan sungguh-sungguh, soraklah. Soraklah haleluya, Hai. soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah merasakan bedanya kalau nyanyikan dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Maka saya akan melihat ada sesuatu yang berubah dalam hidup ini. Jangan hanya sekedar
Kalau saudara terus datang dan hanya memuji Tuhan sekedar saudara datang dengan kondisi A dan saudara akan pulang juga dengan kondisi yang sama. Mari datang, temukan sukacita dalam ibadah. Siapkan sebelumnya. Kami setiap kali sebelum ibadah selalu berdoa. Malam sebelumnya kami terus berdoa, Tuhan tolong agar dalam ibadah besok jemaat Tuhan datang dengan kesungguhan hati, dengan iri kerinduan bertemu dengan Tuhan. Saudara, saya yakin ketika saudara mempunyai kerinduan bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan dapat kekuatan. Dan apalagi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan penuh perhatian, tetap dan berusaha mau menerapkan dalam hidup saudara, saudara akan merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara. Saya terkenang terhadap sebuah kesaksian dari seorang bapak yang dia mengatakan bahwa awalnya dia tidak pernah serius datang ibadah. Dia selalu datang terlambat. Bahkan sudah sampai di gereja, sudah terlambat, di gereja masih sibuk sama ponselnya, sama HP-nya. Udak. Dan dia merasakan bahwa ibadah itu kok membosankan. Ngantuk saya. Rasanya nggak bisa gitu menikmati. Pada suatu hari dia bersaksi, dia menghadiri sebuah ibadah di sebuah gereja kecil yang ada di pedalaman. Jemaatnya yang hadir hanya sedikit. Tidak ada AC sehingga panasnya setengah mati. Bahkan tidak ada alat musik canggih, yang ada hanya gitar kosongan, bahkan sudah fales lagi. Katanya itu dinding belakangnya itu sudah lepas sehingga punya dan ceng cekeprek gitu. Tapi apa yang dia katakan? Tetapi saya heran ketika mereka memuji Tuhan dengan segala kekurangan kondisi yang ada seperti itu, ternyata bisa betul-betul memuji Tuhan dengan penuh sukacita sehingga hatinya tersentuh. Dan ketika hatinya tersentuh, dia mengatakan, oh ternyata untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan bukan tergantung pada fasilitas dan kondisi situasi. Semua tergantung pada hati kita. Maukah kita datang? Maukah kita menyambut Dia? Maukah kita bersorak-sorai dan merasakan kebahagiaan berjumpa dengan Tuhan? Mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan mengatakan, Tuhan aku mau melakukannya. Terakhir, bagaimana kita bisa menemukan sukacita di dalam sukacita yang sejati? Kita bisa menemukan sukacita yang sejati di dalam komunitas iman. Yang pertama, kita menemukannya di dalam doa. Awali setiap kegiatan dengan doa. Yang kedua, kita menemukan sukacita yang sejati di dalam beribadah. Dan yang terakhir, kita menemukan sukacita di dalam komunitas iman. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. Sudah? Siap, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku sekalian, ingat, ketika kita beribadah, bukan hanya sekedar beribadah, tapi ini merupakan komunitas di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa berkembang. Jadi ingat, justru ketika kita beribadah seperti ini, inilah saatnya kita mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Itu sebabnya mengapa di tempat ini yang ditekankan keluarga Allah. Eklesia keluarga Allah, eklesia
keluarga Allah. Artinya kita dipanggil menjadi sebuah keluarga, sebuah komunitas di mana kita harus saling memperhatikan, saling memberikan dukungan dan dorongan. Itu sebabnya jangan pernah menutup diri saat saudara sedang menghadapi masalah. Itu kunci yang pertama. Dalam komunitas, belajar terbuka, belajar membuka diri supaya orang bisa melihat dan mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kalau tidak, bagaimana orang bisa tahu tentang siapa kita dan apa yang sedang kita hadapi? Buka diri dan betul-betul mencoba menghayati semua. Lalu yang kedua, jadilah penguat bagi orang lain. Jadi ketika kita bersekutu, kita mendengar teman kita, ketika teman kita mengeluh, ketika teman kita merasa sakit, mari jadilah penguat bagi orang lain. Bukan hanya mencari dukungan. Itu yang seringkali terjadi. Kita datang, kita mencari komunitas untuk dapat dukungan. Namanya komunitas harus ada kebersamaan, mendukung dan didukung. Komunitas iman adalah tempat kita bertumbuh, bukan hanya sekedar tempat singgah. Saudara pernah pergi ke warung dan makan di warung? Saya sering. Tetapi ada ciri yang istimewa. Saya tidak pernah makan di warung kalau sendirian. Rasanya nggak enak gitu. Ya toh, pergi ke warung, duduk begitu, terus sendirian. Toleh. Waktu saya pergi ke Pemalang, dan itu merupakan kali pertama saya menjajaki kota Pemalang, nggak tahu kiri, nggak tahu kanan, tempat di mana makan juga nggak tahu, bingung gitu, serba gitu. Akhirnya saya cuma ketemu bebek Mas Budi. Saya coba, saya masuk ke dalamnya, saya coba, terus katanya sepuasnya. Saya bingung, apanya yang sepuasnya? Toleh kiri, toleh kanan, lihat. Oh, ternyata yang sepuas itu nasinya. Mau ngambil nasi sepuasnya boleh. Terus, tapi saya mau ngambil nasi, loh kosong. Terus dia duduk lagi, makan. Ya sudah makan pelan-pelan. Rasanya gimana saudara? Aneh gitu rasanya. Kok kayak sendirian? Makanya waktu saya cerita gitu sama teman saya mengatakan, kalau sendirian gitu gampang, saya langsung ambil HP saya, pura-pura video call. Jadi kelihatannya nggak jomblo begitu loh, jadi ada temennya begitu. Ya toh, itu makan aja begitu loh saudara. Apalagi di dalam komunitas bertumbuh bersama. Mari buka hati, jadilah penguat dan juga menguatkan orang lain. Maka saya tahu, ketika kita terus bertumbuh bersama, kita bergandengan tangan, kita maju bersama, maka saya yakin sukacita Allah itu lengkap atas hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari jangan jadi orang yang cuek, jadi orang yang acuh. Saudara ada dalam keluarga Allah, sapa. Saudara coba dengar saja dan lihat siapa yang ada di belakang saudara. Tahu apa enggak? Lu katanya keluarga. Ya toh? Siapa di belakang? Coba noleh sebentar, lihat siapa. Bisa enggak nyebutkan namanya siapa? Iya kan? Bingung banyak. Ya, saya tahu kalau awalnya memang bingung, tapi sebagai keluarga, mari paling tidak mulai mengenal. Oh, di belakang saya Pak Mul, ya toh? Langsung tahu, ya toh Gian, coba noleh ke belakang, siapa di belakang Gian? Nggak tahu, ya harus tahu. Ya ini namanya komunitas. Kita saling mendukung, saling bertumbuh, saling bangkit. Mari kita saling menyapa, kita memberikan dukungan, kita mendoakan. Ya, Pak Siono sudah kenal yang ada di sebelah kiri Pak Siono? Mana sebelah kiri Pak Siono? Kirinya mana kirinya? Hah? Oh ya kanannya dulu. Kalau kanannya pasti kenal toh. Siapa itu? Jeremy ya. Wah tahu Jeremy sudah terkenal soalnya hafal langsung ya toh. Nah, kalau yang sebelah kirinya. Ya coba salaman dulu sama Pak Lukas itu. Iya Pak Lukas. Ya kenalan. Ya satu sama lain. Ayo
Jangan diam. Ingat, sukacita itu tumbuh karena kita mau bergerak. Kita dilatih oleh Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Amin saudara. Mari kita nyanyikan pujian kita. Sukacitaku penuh. Aku mau bermazmur bagimu. Aku mau memuliakan Engkau karena Engkau sudah menebus hidupku. Amin saudara. Silakan para singer dan para tampil ke depan. Kita akan nyanyikan pujian sukacitaku penuh. Mari kita katakan, Tuhan bantu kiranya aku agar kami punya sukacita itu. Dan sukacita yang sejati memenuhi hidupku. Sehingga aku mampu melewati semua masa-masa sulit. Aku mampu mendapatkan kesegaran dan ketenangan di tengah-tengah kesibukan dan beban hidup. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Amin Tuhan. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Maukah engkau dijadikan baru? Maukah kita dijadikan manusia baru yang dipenuhi dengan sukacita? Buah Roh itu berfungsi dalam hidup kita dan terus meluap dalam hidup kita. Katakan, Tuhan, aku mau datang kepadanya dan mohon dengan sungguh-sungguh. Satu doa yang saudara panjatkan dengan sungguh-sungguh akan mengubahkan hati saudara dan akan membuat hadirat Tuhan nyata dalam hidupmu. Itu sebab kita akan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Aku mau menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan dan terima kasih. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Saudara benar-benar mau dibebaskan dan merasa ada kebebasan, Tuhan berdiri dan katakan, darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus
ubah kehendakku. Ku dijadikan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh dan katakan, darahmu Yesus, Darahmu Yesus, kehendakku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubah kehendakku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, Darahmu Yesus, sucikan darahmu Tuhan sudah memberikan kami sukacita yang baru. Bebaskan darahmu Yesus, ubah kehendakku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi Ku dijadikan baru. terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan kekuatan kami. Engkau sudah memulihkan sukacita kami. Kami akan mengalami sukacita itu di dalam doa-doa kami. Kami juga akan mengalami sukacita itu di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Kami boleh menemukan Tuhan, Engkau sebagai sumber sukacita kami. Bukan situasi, bukan orang di sekitar kami, bukan keadaan Tuhan, tetapi Engkaulah yang menjadi sumber sukacita kami. Dan sukacita kami penuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, walaupun seringkali kami harus menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tantangan, kesulitan di dalam dunia ini, tetapi kami punya keyakinan, kami punya jaminan, sukacita itu ada di dalam hidup kami, tidak tergantung dari situasi yang ada di sekitar kami atau yang ada di luar, tetapi sukacita itu bersumber karena kami memiliki Kristus, hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan dan firman-Mu akan menjadi benih yang terus bertumbuh dalam hidup kami dan mengubah kami. Kami memiliki sukacita yang sejati dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan juga akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus berbicara dalam hidup kami. Walaupun Tuhan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, sukacita-Mu ada dalam hidup kami, melampaui segala sesuatu yang terjadi Tuhan di sekitar kami, dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan boleh kami rasakan. Kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih ada sukacita di tempat ini? Amin. Amin. Oke, coba sih saya rindu Bapak Ibu memberikan sukacita itu kepada teman-teman kanan dan kirinya. Berikan senyum aja. Ya, senyum. Boleh kelihatan giginya, boleh enggak? Ayo. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Ya. Biarlah sukacita itu senantiasa ada di dalam hidup kita seterusnya. Amin. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat.
hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Lebih keras lagi katakan. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya rindu Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya mana? Adalah obat. Lebih keras lagi. Seperti obat, hati yang senang, Amin. Haleluya. tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi katakan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami yakin, kami percaya, kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami merasa Tuhan memampukan kami mengatasi dan menjalani serta menghadapinya. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih itu supaya kami saat ini datang bersama-sama. Kami mempersembahkan diri kami. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan, dan Engkau yang memperhatikan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kamu menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kalau kami mau meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kami yakin damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami masih teringat untuk saudara kami yang saat ini Tuhan membutuhkan dukungan doa. Kami mendoakan untuk Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy, untuk Ibu Siono. Kami juga mendoakan pemulihan kesehatan Tante Gyok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Julita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Bimbing, tuntun, dan berikan kekuatan. Dan kami yakin Engkau akan menolong mereka semua. Dan kalau Tuhan saat ini kami mendoakan juga untuk teman-teman kami, saudara kami yang tidak sempat beribadah bersama dengan kami. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Oh Tuhan, mereka sedang dalam berlibur, mereka sedang berpulang ke tempat mereka masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan mereka Tuhan menjagai mereka sehingga semua kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Allah katakan amin. Sebab Tuhan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyertai.
sejahtera. Tuhan Yesus berkasih. Sekali lagi katakan, Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Silakan.